Nah, inilah dia inti daripada sebab mengapa ada orang-orang seperti itu. Atau inilah dia faktor-faktor yang membuat munculnya orang-orang seperti itu. Apa itu? Al-ghuluw fid din. Al-ghuluw fid din, berlebihan dalam beragama sudah. Beragama itu bagus, harus, bukan bagus lagi. Tapi lebay dalam beragama itu yang tidak bagus. Lebay. Contoh lebay bagaimana misalnya? Hah? Banyak bisa kita contohkan. Cuma saya takut menyinggung sebagian kelompok. Tapi apa penyebab terus daripada lebay dalam beragama? Ini dia, adamul fiqhi wat tafaqquhi fi maqasidis syariah. Tidak ngaji. Atau salah tempatnya ngaji, salah gurunya, guru ngajinya salah. Tidak pandai memilih guru. Nah, jadi supaya bisa ngaji dengan benar, pandai-pandai memilih guru. Ditambah lagi mahal i'jab bin nafs. I'jab bin nafs, merasa diri benar. Oh, saya ini Masya Allah, apa kurangnya saya? Itu kan? Sudah begini, sudah begitu. Wa adamul i'tidad bi ara'il ulama. Nah, itu dia lagi. Tidak menghormati atau menghargai pendapat ulama lain yang juga ulama dan pendapatnya beda. Itu dia tutup mata, nggak mau tahu, pokoknya ini yang benar. Berarti itu tidak ulama yang lain, kan begitu otomatis. Nah, itu penyebabnya yang saya sebut di awal tadi. Masalahnya bagaimana menghargai ulama? Tahu pendapat ulama lain saja belum tentu. Itu makanya istilah ngaji itu juga harus diperluas. Jangan satu pendapat saja. Ini juga termasuk yang membuat, kata beliau, secara tidak langsung maksud beliau apa? Mengaji satu pendapat saja itu juga tidak baik. Tidak baik. Satu mazhab saja juga kurang baik. Dalam satu mazhab saja banyak pendapat. Dalam satu mazhab Syafi'i misalnya, ada Imam Ramli, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i, kan gitu. Banyak pendapat. Jangan satu pendapat saja, tidak baik. Akibatnya mudah menyalahkan orang lain. Karena taunya itu saja. Apa bedanya dia sama, bukan Wahabi lagi, waktu telu. Waktu telu kan begitu. Karena yang dia terima, yang dia pelajari cuma 3 salat, kan gitu. Ada di sini waktu telu? Berarti yang tidak, selain daripada yang dipelajari itu salah. Apa bedanya sama waktu telu jadinya? Jadi pelajari banyak pendapat, pelajari banyak mazhab. Kami di Al-Azhar dulu semua mazhab kita pelajari. Salah kalau kita menilai begini. Kadang-kadang terbalik dunia. Jangan ke sana karena semua mazhab dipelajari. Kadang-kadang kita dengar begitu. Terbalik itu. Harusnya bagus di sana. Di sana semua mazhab dipelajari. Harusnya begitu. Bukan tidak. Jangan ke sana karena semua mazhab dipelajari. Itu sama artinya jangan perluas ilmumu. Cukup sempitkan ilmumu saja supaya kamu mudah menyalahkan. Itu artinya. Harusnya kalau ada lembaga perguruan tinggi atau yang mengkaji banyak pendapat tapi mu'tabar, malah kita dukung belajar di sana. Kenapa? Karena dijamin kalau belajar di sana tidak mudah menyalahkan orang lain nanti. Karena dia tahu pendapat-pendapat ulama. Contoh dalam satu mazhab, mazhab Syafi'i. Saya tanya nih perempuan, diam yang laki. Kalau kalian mandi dalam keadaan men, coba yang men angkat tangan. Ada ustaz. Kalau kalian mandi dalam keadaan tidak dalam daurah, bukan daurah ini tapi ya, daurah syahriyah. Orang Arab menyebutnya daurah, ya, menstruasi disebut daurah juga, daurah syariah. Terus rambutnya
rontok, diapain? Digulung atau dibuang? Jawab dengan jujur. Digulung, disimpan sampai ngumpul di situ, nah, atau dibuang, dikumpulkan. Nanti pas mandi suci ikut dimandikan, yang satu ember bulu semua itu, misalnya. Bagus. Kalau ada yang begitu mandi rontok buang, bagaimana itu? Serius? Nggak masuk neraka itu? Masuk neraka mungkin. Coba pikir-pikir lagi. Jawaban yang Anda yakin dengan jawaban Anda? Bagus. Nah, ini aman, sudah ngaji soalnya. Karena thalibat ma'had Darul Quran wal Hadis. Alhamdulillah. Yang bilang astagfirullahaladzim, kenapa dibuang rambut itu? Nggak boleh. Misalnya. Itu berarti ngaji satu pendapat saja. Udah gitu, tahu kan bahwa ternyata pendapat yang dikumpulkan itu yang bukan jumhur. Yang jumhur buang saja tidak masalah. Dari sekian ratus atau ribu ulama mazhab Syafi'i, hanya satu saja atau dua ulama yang bilang kumpulkan. Coba. Berarti yang kalian lakukan itu bertentangan dengan jumhur. Tapi tidak masalah, karena itu juga pendapat ulama. Kalau tidak salah Imam Ghazali, kan Imam Ghazali mazhab Syafi'i. Tapi semua ulama-ulama, Imam Nawawi, semua itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu fitrah. Kuku juga tidak masalah, walaupun dalam parah. Nah, kan yang sudah ngaji, yang tahu pendapat lain aman, yang tidak tahu bisa tarik-tarik rambut terus kan gara-gara itu. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita loh. Banyak keributan-keributan hanya soal posisi jenazah, kan gitu. Posisi jenazah, hanya soal imam yang duduknya bagaimana, atau kunutnya ditambah satu lafaz, dua lafaz, khutbahnya tidak syahadat, langsung sejadah kabur, kan gitu. Ada begitu. Nah, itu semua kenapa? Karena tidak banyak pernah ngaji dulu pernah dengar dari gurunya, tapi itu saja didengar. Atau mungkin gurunya juga tidak menyebutkan bahwa ada pendapat lain. Nah, itu biasakan. Ini nasihat dari saya untuk antum-antum semua. Besok jangan sampaikan satu pendapat. Tenang, jamaah kita tidak akan pusing. Yang penting cara kita meramu supaya dia renyah di telinga jamaah, tidak yang banyak pendapat pusing. Minimal Anda katakan ada juga pendapat lain yang mengatakan boleh dan itu tidak masalah. Minimal begitu, aman dia, ya kan? Tapi kalau ini pendapat ini saja, contoh mengucapkan selamat Natal astagfirullahaladzim, ada jamaah nanya ini haram, rusak akidah. Tobat, salat tobat 1000 rakaat. Gawat itu. Karena akibatnya nanti, walaupun kita tidak sengaja, walaupun tidak ada maksud ke situ, tapi gara-gara kita, jamaah kita akan mudah mensyirikkan lah juga nanti. Bilang mending yang disyirikkan sesama awamnya. Ulama nanti dianggap ulama lain yang berpendapat boleh dibilang ini ternyata bukan ulama, dibilang sama jamaah gara-gara kita. Ini bukan ulama, ini akidahnya tidak beres katanya. Jadi soal adab bersama ulama gara-gara penyampaian kita tadi. Tapi kita jelaskan haram, itu mengganggu akidah, silahkan. Tapi sampaikan juga. Tapi ada juga pendapat lain yang membolehkan dengan alasan begini. Singkat-singkat saja. Dan alhasil kita ambil mana yang nyaman di hati dan hargai semua pendapat yang ada, semua pendapat ulama. Kan aman begitu. Lega. Jamaah juga keluar juga tidak mudah. Begini mukanya.
Dia juga begitu jadinya. Yang gitu-gitu mukanya itu udah ngajinya singkat-singkat saja itu. Wallahu a'lam.